Akan bercerita sekilas tentang stroke, mulai dari menjelang saya kena stroke bagaimana, kemudian seandainya saya lebih peduli dengan diri saya, jadi nggak stroke itu ya, mungkin. Kemudian saya juga cerita tentang bagaimana saya depresi karena stroke. Kemudian juga saya bercerita juga bagaimana pemeriksaan medis dan fisioterapi, ya. Kemudian juga saya ingin bercerita tentang bagaimana cara mengatasi diri pada saat opname dan bagaimana dukungan keluarga pada saat opname. Ya, kemudian bagaimana setelah 2 minggu saya di opname karena stroke, ya. Nah, semua akan saya ceritakan di hal-hal yang terkait dengan cerita tentang stroke, ya. Oleh sebab itu simak cerita-cerita tentang stroke ini supaya Anda tahu, jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi, bagaimana persiapannya, bagaimana mengatasinya, karena banyak hal yang membuat depresi stroke itu, ya. Oke, kita dengarkan ya apa yang saya sampaikan berikut ini. Terima kasih. Ya, baiklah rekan-rekan, saya akan menceritakan pengalaman saya waktu saya terkena stroke. Ya, waktu saya kena stroke itu umur saya 53 tahun. Dengan 3 anak, di mana satu sedang kuliah tahun pertama, satu sedang sekolah SMP kelas 3, dan satu masih SD kelas 3. Namun sekarang itu, yang usia muda pun ada yang kena stroke, ya. Jadi bukan hanya usia 50-an, yang 25, 30 juga ada yang kena stroke. Ya, tahunya waktu saya fisioterapi. Memang ada beberapa jenis stroke, yaitu ada yang kondisi fisik tidak terlalu berubah banyak, tetap segar, bisa beraktivitas, namun daya ingatnya sangat berkurang, banyak lupa, keluarga sendiri pun lupa. Ada juga yang kondisi fisiknya berubah drastis. Yang saya alami adalah yang berubah drastis kondisi fisik saya. Sebelah kanan badan saya sulit digerakkan. Ya, itu yang terjadi pada saya. Ada juga yang sebelah kiri yang sulit digerakkan. Jadi ada beberapa jenis stroke yang terjadi itu, ya. Kemudian saya cerita kondisi saya menjelang kena stroke, yaitu 1 hari menjelang kena stroke, saya merasa kurang fit. Sebab itu saya isi dengan berbagai kegiatan supaya berkeringat. Karena hari ini ada hari Sabtu dan hari libur nasional. Saya bereskan buku-buku karena kebetulan saya pengajar. Saya juga mencuci kendaraan saya. Saya beraktivitas mulai pagi sampai sore hari. Karena saya ingin badan saya fit. Oleh sebab itu saya beraktivitas. Kemudian setelah saya isi waktu dengan beberapa kesibukan, menjelang pukul 3 sore, pukul 15, kegiatan mengisi waktu tersebut saya akhiri. Dan saya lelah sekali. Tadinya saya mau ketemu rekan-rekan saya yang lain pukul 16, tapi saya batalkan karena lelah sekali dan badan terasa tidak fit. Malam hari saya sampaikan ke bahwa saya mau ke rumah sakit karena badan saya terasa tidak fit dari pagi dan terasa lelah. Lalu istri menawarkan besok siang ke rumah sakitnya. Setelah makan siang, saya setuju. Kemudian besok harinya, pada pagi hari menjelang siang kena stroke. Apa yang terjadi? Hari berikutnya tersebut saya masih terasa tidak fit. Dari pagi, bahkan dari kemarin sampai malam hari. Kemudian jam 11 siang, kami mulai siap-siap untuk ke rumah sakit yang berjarak sekitar 30 menit dari rumah. Untuk itu kami makan siang dulu setelah sholat duhur. Ya, setelah sholat saya makan sama istri juga. Namun pas makan siang tersebut, ternyata tangan kanan saya tidak bisa digerakkan untuk mengambil nasi dan menyuap nasi. Saya tidak menyadari bahwa saya mulai terkena stroke.
Akhirnya saya makan memakai tangan kiri, karena tangan kanan saya tidak bisa digerakkan. Ya, dengan bantuan tetangga yang mengendarai kendaraan saya menuju rumah sakit dan langsung ke instalasi gawat darurat IGD. Setelah saya sampaikan keluhan-keluhan saya di IGD tersebut, maka dilakukanlah serangkaian pemeriksaan. Dari pemeriksaan dilakukan, maka dokter IGD menyimpulkan bahwa saya terkena stroke. Maka saat itu pula saya harus langsung masuk ruang opname. Setelah masuk ruang opname, istri saya bergegas pulang. Sementara saya masuk ruang opname, istri bergegas pulang mempersiapkan segala sesuatu untuk saya di opname. Seandainya, ini saya cerita seandainya, saya baru menyadari kena stroke setelah benar-benar bagian kanan tubuh saya sulit digerakkan. Baik tangan, kaki, dan jari tangan, jari kaki, bibir pun agak sulit. Jika sudah begini, saya sangat bergantung pada istri saya. Mulai dari minum, makan, ganti pakaian, ingin ke kamar mandi, semua tergantung. Betapa sulitnya melakukan gerakan tersebut. Juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Apapun itu menjadi sulit. Waktu-waktu berjalan terasa begitu panjang dan lambat menjemukan. Jika saya berandai-andai, pada saat saya mulai tidak fit, saya akan segera ke rumah sakit. Atau ada juga kelalaian saya, tidak rajin kontrol ke dokter. Sebenarnya waktu itu saya punya riwayat darah tinggi yang sudah 12 tahun. Dan kolesterol. Juga ada titik-titik kebocoran di jantung yang diketahui 2 bulan terakhir. Setelah beberapa kali memeriksakan diri dan konsul ke dokter spesialis jantung. Istri sudah mengingatkan saya, namun kondisi saya terasa baik-baik saja. Jadi saya tidak rajin memeriksakan diri. Itulah pengandaian saya. Jika saya rajin memeriksakan diri, juga segera ke rumah sakit, manakala saya terasa lelah dan tidak fit, mungkin stroke lebih dini saya bisa hindari. Seandainya sebelum-sebelumnya dilakukan, mungkin tidak terlanjur sekena stroke. Tapi itu hanya andai saja, dan hanya mungkin. Sekarang semuanya sudah terjadi, dan itulah bagian perjalanan hidup saya. Itulah kenyataan sekarang, saya kena stroke. Stroke membuat saya menjadi depresi. Semua kegiatan saya menjadi terbatas, karena hanya tubuh bagian kiri saja yang dapat digerakkan. Yang kanan tidak bisa digerakkan. Semua kegiatan tergantung pada orang lain yang membantu saya, mulai dari ingin bangun dari tidur, berdoa, makan, minum, buang air, mengancingkan baju, atau apapun yang dilakukan tidak bisa sendiri. Banyak tergantung pada orang lain. Dorongan dan motivasi serta hiburan dari orang-orang yang sangat saya butuhkan. Ada satu keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan perhatian pada saya. Dialah Bapak dan Ibu Ketut rekan saya. Selalu mengunjungi saya. Apalagi saat-saat yang membuat saya gelisah, yaitu malam hari. Kadang saya sulit tidur. Disinilah saya juga butuh teman yang dapat memberi motivasi dan menghiburan. Dan mengajak ngobrol meskipun suara saya masih terbata-bata. Banyak kegiatan yang tidak bisa saya lakukan karena keterbatasan fisik saya. Hanya bagian kiri yang bisa melakukan kegiatan. Disinilah saya merasa depresi dan mudah marah. Belum lagi rencana-rencana kerja yang tertunda karena stroke ini membuat saya down. Namun saya selalu berusaha untuk mengatasi gejolak hati saya ini. Jadi dalam situasi diri kena stroke ini, perlu rasa ikhlas bahwa ini terjadi pada kita sebagai kenyataan. Juga selalu yakin dan semangat untuk pulih, untuk sembuh. Depresi adalah bagian dari akibat dari stroke, karena banyak hal tidak dapat dilakukan dan juga kenyataan beratnya kejadian ini.
Banyak hal tidak terlaksana oleh si penderita dengan situasi stroke ini. Bagi penunggu pasien, berikanlah cerita-cerita yang gembira, menyenangkan kepada penderita stroke, agar selalu semangat dan optimis sembuh. Untuk penjenguk, sangat dianjurkan cerita-cerita menarik, menghibur, hindari cerita duka, cerita sedih, karena hal ini memberi dampak negatif bagi pasien stroke. Pemeriksaan medis dan fisioterapi itu selalu dan wajib dilakukan. Setiap penderita stroke yang diapnama selalu mendapat pemeriksaan secara rutin, baik oleh perawat ruangan maupun oleh dokter yang menanganinya. Demikian pula, setiap perkembangan medis pasien diberikan catatan. Hal ini merupakan prosedur yang diterapkan oleh rumah sakit agar memudahkan pemantauan pasien stroke. Kegiatan medis lain untuk melatih dan saraf-saraf dan otot-otot tangan dan kaki yang lemah adalah fisioterapi atau terapi fisik. Melalui latihan-latihan tertentu, tidak hanya untuk penderita stroke saja, tapi juga penderita lainnya yang memerlukan latihan fisik yang bertujuan untuk pemulihan pasien dan dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati. Fisioterapi penting dilakukan oleh pasien stroke. Sebagian pasien stroke, saya melakukan fisioterapi dengan mulai berlatih, memasukkan gelang-gelang kecil, memindahkan bola-bola kecil, persis seperti permainan anak-anak kecil. Tetapi sulit dilakukan oleh anggota tubuh yang kena stroke. Jadi saya sulit untuk fisioterapi, tapi saya semangat. Saya ikuti latihan yang cukup melelahkan fisik saya dengan penuh semangat, karena saya ingin segera pulih. Kalau bukan diri sendiri yang semangat, siapa lagi? Sebab kita sendirilah yang sakit. Ternyata yang ikut fisioterapi juga ada yang berusianya 30 tahunan. Juga di bawah 30 tahun. Berarti penderita stroke tidak hanya usia saya 50 tahunan, tetapi juga usia 30 tahunan. Ini menandakan bahwa stroke juga bisa terjadi pada usia yang relatif muda. Untuk itulah kita perlu mawas diri. Selalu menjaga pola makan yang sehat. Makan sehat tidak selalu makan enak. Sesekali makan enak bolehlah. Jangan seringkali, karena ini berbahaya.